Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Iksa Abdullah Malik Pradana dengan NIM 2024 2010 81. Di sini saya akan mengabarkan materi hukum agraria dengan judul Perlindungan Hukum bagi Pemilik Tanah Beretikat Baik dalam kasus jual beli tanah yang bersertifikat ganda. Baik, poin pertama adalah pendahuluan, yaitu latar belakang urgensi kebutuhan tanah. Tanah memiliki dimensi sosial ekonomi yang krusial seiring melonjaknya populasi penduduk Indonesia yang mencapai 269 juta jiwa, yang berbanding lurus dengan meningkatnya sengketa pertanahan. Kebutuhan masyarakat terhadap tanah terus meningkat menyebabkan konflik berkepanjangan. Poin berikutnya adalah fenomena sertifikat ganda. Dengan adanya peningkatan kebutuhan tanah sering terjadi sengketa pertanahan. Sengketa sering dipicu oleh munculnya dua atau lebih sertifikat di atas objek tanah yang sama, baik akibat kekeliruan administrasi di Badan Pertanahan Nasional atau BPN maupun tindakan pemalsuan yang merugikan pihak tak bersalah. Dan berikutnya adalah etikat baik. Dalam perspektif hukum perdata, kita mengenal pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang mewajibkan pelaksanaan perjanjian dengan etikat baik atau good faith. Pembeli beretikat baik adalah subjek hukum yang melakukan transaksi secara sah tanpa melakukan adanya cacat hukum atau sertifikat lain atas tanah tersebut. Namun ironinya, para pembeli yang jujur seringkali justru kehilangan haknya karena kurangnya cermat dalam melakukan verifikasi. Untuk tujuan penelitiannya yaitu menganalisis bentuk perlindungan hukum dan mengidentifikasi kelemahan implementasinya. Dalam metode penelitiannya yang digunakan yaitu analisis yuridis normatif yang terdiri dari Undang-Undang Pokok Agraria, PP nomor 24 tahun 1997, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan putusan Mahkamah Agung. Untuk poin hasil dan pembahasan, yaitu berdasarkan analisis kami, perlindungan hukum bagi pembeli terbagi dalam dua klaster besar menurut teori Hudson. Secara preventif, negara melalui BPN menyelenggarakan pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian subjek, objek, dan status hak sebagaimana mandat pasal UU 19 UPA dan PP nomor 24 tahun 97. Namun kekuatan pembuktian sertifikat di Indonesia bersifat kuat tetapi tidak absolut, sehingga kebenarannya masih bisa diuji di pengadilan. Secara represif, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur administratif di BPN, mulai dari pengaduan hingga pembatalan surat keputusan maupun melalui delegasi di peradilan. Temuan kami menunjukkan hal yang mengkhawatirkan. Sekitar 70% kasus sertifikat ganda berakhir dengan kerugian bagi pembeli beretikat baik. Karena berat beban pembuktian di pengadilan, meski demikian, Mahkamah Agung melalui putusan nomor 309 PK garis miring PDT garis miring 2021 telah mempertegas asas prioritas di mana pihak mendaftarkan haknya lebih dahulu secara sah harus diberikan perlindungan hukum utama. Terdapat kesimpulannya, yaitu secara normatif instrumen hukum kita melalui UPA PP nomor 24 tahun 97 dan KUH Perdata sebenarnya telah menyediakan ruang perlindungan yang cukup bagi pembeli beretikat baik, mereka yang
bertransaksi sesuai prosedur berhak mendapatkan pemulihan hak baik secara yudisial maupun administratif. Namun secara fakta implementasi perlindungan ini masih jauh dari optimal. Banyak pembeli tetap mengalami kerugian material maupun imaterial akibat sistem data pertanahan yang belum akurat, mekanisme verifikasi transaksi yang lemah, secara beban pembuktian yang sering diletakkan secara tidak proporsional kepada pembeli pihak ketiga yang muncul. Hal ini menegaskan bahwa sertifikat ganda bukan sekedar masalah sengketa antar warga, melainkan kegagalan sistem administrasi pertanahan negara. Yang terakhir adalah saran. Yang pertama adalah akselerasi digitalisasi pertanahan. Pemerintah harus mempercepat sistem pendaftaran dana berbasis digital dan verifikasi online agar calon pemberi dapat melakukan pengecekan data fisik yuridis secara real time. Yang kedua adalah penyederhanaan pembuktian, yaitu membangun mekanisme pembuktian yang lebih sederhana bagi pemberi berikat baik di proses peradilan untuk mengurangi beban korban. Yang ketiga, penguatan audit dan pengawasan internal BPN. Diperlukan audit berkala terhadap buku tanah dan penguatan tanggung jawab hukum bagi pejabat yang menertibkan sertifikat cacat administrasi. Yang terakhir adalah edukasi hukum pertanahan, peningkatan edukasi masyarakat dan kampanye publik mengenai tata cara pendaftaran verifikasi sertifikat. Baiklah, demikian pemaparan materi hukum agraria dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.